salah satu episode dari Misteri Sarah, terekam suara, tapi bukan suara si hantu. Itu adalah, kalau menurut aku itu residual energi, karena keadaan pada saat terakhir si hantu itu sebelum meninggal. Jadi ada orang yang teriak bakar gitu, dan udah pasti itu adalah sebagian dari memori yang tertinggal gitu ya. Nah sebenarnya mungkin Mas Hao bisa menjelaskan lebih detail dengan bahasa yang mudah dimengerti sebenarnya yang terekam itu apa gitu. Karena kan kalau aku cuma bisa bilang ya itu bukan hantu, itu residual, cuman aku sendiri juga susah menjelaskannya gitu. Gimana? Ya, sebenarnya kalau itu kan residual energi itu sebenarnya energi yang tertinggal atau dia tersimpan pada suatu benda, bisa itu tembok, bisa itu meja ataupun lantai. Sebenarnya saat kita berbicara seperti ini, itu kan ada partikel-partikel bunyi yang dia masuk meresap ke dalam struktur dari suatu benda ya Mbak. Misal kalau kita lihat di dinding, itu kan pasti ada pori-pori di situ, sehingga itu akan menyimpan residual memori itu atau residual energi itu. Sehingga ini suatu ketika akan terulang kembali, akan terputar kembali. Tetapi ketika kita ada kondisi sunyi ataupun kita kondisinya itu relax di sekelilingnya itu. Karena kalau pas malam di atas jam 11 sampai jam 3 pagi saat kondisinya itu tenang, maka ini bisa keluar lagi getaran-getaran secara vibrasinya itu. Itu yang bisa tertangkap di sini tidak secara sixth sense atau indera keenam, tetapi bisa tertangkap melalui panca indera kita. Jadi suara jeritan, kemudian minta tolong, terkadang suara orang waktu itu seperti apa, mungkin proses-proses kematiannya seperti apa, itu yang nanti bisa tertangkap kita kembali. Karena secara... Jadi fix kalau misalnya ditanya ya itu bukan hantu, tapi itu adalah bentuk sebuah memori yang terekam gitu. Nah misalnya Mas Hao, itu kan sudah tempatnya yang kemarin ditelusuri sudah menjadi bangunan baru yang mungkin dibangunnya jauh setelah kejadian itu ada. Nah itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh Mbak, itu terkadang kalau bangunan itu sudah dirobohkan, tetapi di situ di kanan kirinya kan masih ada tanah ataupun ada pepohonan, bahkan itu bisa tersimpannya itu di benda-benda seperti cangkir ataupun meja waktu itu. Setelah itu dipindahkan, misalnya dari tempat A gitu dipindah ke tempat B, misal bentuknya itu benda, maka di tempat B itu pun akan terdengar. Karena saya juga pernah mendengar cerita suatu rumah yang membeli barang antik, itu ketika malam istrinya dari pemilik rumah ini mendengar suara gaduh di luar dari sebuah piano waktu itu. Dan setelah ditelusuri ternyata piano ini di zaman kolonial dahulu sempat ada keluarga Belanda yang dirampok waktu itu. Jadi pas malam itu kok dengar suara orang minta tolong, jeritan atau seperti dirampok gitu. Ternyata itu berasal dari pianonya. Jadi ketika kita membeli benda-benda, terkadang itu barang antik, itu justru bisa menyimpan residual energi. Terutama yang paling sering ini Mbak Sarah, cermin. Oh, I see. Ya. Makanya, oke. Ya, karena cermin itu kan setiap hari dipakai buat bercermin, kemudian apalagi ditaruh di ruang tengah yang orang lalu lalang, sehingga dari cermin itu bisa kita putar lagi, ada peristiwa apa sih di situ, jadi kayak kita lihat TV jadinya gitu. Iya. Oke. Tapi bagaimana dengan boneka berhantu? Kita boneka itu sebenarnya berkaitan selain dengan residual energi, juga residual memori Mbak Sarah. Oke. Gitu. Karena kalau dalam benda yang sudah kita sampaikan di awal itu akan menyimpan residual energi. Sementara jika itu di manusia itu akan menyimpan residual memori. Boneka itu kan sebenarnya penggambaran dari wujud hewan ataupun wujud manusia ya, yang dia disimpelkan tidak bernyawa. Tetapi ini juga berkaitan dengan residual energi. Apalagi boneka ini ditaruh di kamar, di bawah si orang ini, terutama mendiang ya, misal orang sudah meninggal. Sehingga terkadang residual memorinya atau residual energinya tersimpan di situ. Tetapi ada juga ya benda ini kemudian bentuk patung ataupun boneka itu menyerap ataupun ditempati kemudian oleh sosok astral, bisa ataupun bisa, ya?
jin korin lah di situ, akan menempati di situ. Dan terkadang jin korin itu menyerupakan, itu kan 100% dengan si pemilik awalnya yang menyerupakan, sehingga memori-memori yang tertangkap itu hampir sama dengan pemiliknya terdahulu. Gitu. Tapi bisa jadi bahaya juga nggak sih untuk seseorang memberikan energi yang terlalu berlebihan kepada suatu benda? Bisa nggak? Apalagi kalau yang dimasuknya tidak terfilter ya. Terutama misal orang ini dalam artian dahulunya penganut ilmu hitam, contohnya gitu, itu bisa masuk, bisa mengikuti. Bahkan dari benda ini nanti bisa ada seperti energi mekanik, jadi bisa gerak sendiri, itu bisa. Terkadang demikian. Itu ingat nggak masalah aku bilang, aku tiba-tiba bukannya si sosok yang datang ke aku, tapi aku yang masuk ke dunia dia. Ingat nggak masalah? Yang aku merem. Jadi pada saat masuk, main video game. Iya, sebenarnya kalau konsepnya masuk ya Mbak ke dimensi sana ya, posisi kita yang ke sana, itu sebenarnya sebagai bagian kecil dari astral projection, atau orang Jawa menyebutnya dengan rogo sukmo. Jadi biasanya mereka yang akan menghampiri kita, tetapi di sini kita yang akan menghampiri mereka, sehingga sebagian dari tubuh kita ini akan keluar, software kita lah, ruh atau sukmonya kita berpindah. Sebenarnya risiko terburuk jika ini tidak bisa mengendalikan itu adalah bisa mati suri lah, yang paling ini, karena kita kan berpindah ini, jadi kita yang akan masuk ke sana, menembus ke sana sebagian dari diri kita. Memang kalau dengan metode ini kita bisa merasakan kondisinya itu secara real, karena kita masuk ke sana ya, bukan kita kemudian menarik energi di sana untuk ke alam kita, tetapi kita yang ke alam sana. Ya, soalnya kalau pas itu juga risiko ini Mbak, risiko gampang dibajak juga sama sosok astral, karena pasti kan kita ada 4 susunan nih, ada 4 kembaran kita, salah satu itu lepas, itu nanti bisa yang akan dimasuki sosok astral. Ataupun kalau satu ini tidak bisa kembali, sedulur papat kita itu salah satu nggak bisa kembali, risiko terburuknya bisa ini sih, bisa error ataupun bisa hilang ingatan sementara. Sehingga beberapa orang yang melakukan ini, yang gagal, itu mengalami gangguan jiwa Mbak Sarah. Karena kejadian-kejadian astral projection, ada yang disengaja, yang dia harus semedi dulu atau pas posisi tertidur kemudian terbangun, itu resiko terburuk nggak bisa kembali, atau 3 saudaranya ini nyusul, sehingga kita hanya tersisa 25%, hanya tersisa 1, sehingga pas terbangun kondisinya pas di dalam kain kafan, itu ada juga seperti itu. Termasuk saya dulu kan beberapa kali Mbak, misal kembali ke zaman kolonial gitu, terus kembali ke pertengahan tahun 60 gitu juga kan, tapi merasakan beneran Mbak, seperti yang Mbak cerita, jadi kayak pakai virtual gitu, kacamata virtual, kita lihat kanan kiri. Ini sebenarnya aku mau ada nyimpen pertanyaan dari teman-teman, karena kan banyak banget juga yang memang suka explore lokasi berhantu nih. Aku kalau menurut Mas Hao itu bahayanya apa sih pada saat explore lokasi yang dikenal angker atau berhantu? Bahayanya secara energi gimana sih Mas Hao sebenarnya? Ya, ini sebenarnya kalau kita datang ke lokasi angker, winged, sakral ataupun dikeramatkan, itu terbagi menjadi 4 sebenarnya: angker, keramat, sakral, angker, keramat, sakral, satunya itu serem gitu. Ini. Jadi kalau kita datang ke tempat angker itu sebenarnya tercipta dari sugesti orang, atau tempat itu sendiri diciptakan dari masyarakat di sekitar. Jadi angker di sini misal contohnya bangunan tua atau perempatan gitu ya. Terus kalau sakral itu berarti yang disakralkan atau dikeramatkan ini hampir sama, misal petilasan, kemudian punden, makam, itu masuk yang kategori ini. Tadi pertama angker ya, winged terakhir Mbak, winged. Jadi winged itu dipercaya di situ ada penunggunya, di situ ada penunggunya. Jadi 4 karakter ini sebenarnya menurut saya paling bahaya jelas sakral ataupun keramat ya, karena di situ pasti tempat bukan orang biasa waktu itu. Tapi kalau kita mendatangi tempat angker ataupun
tempat wingit, itu kalau pas hari pertama kita misal mual-mual, kita merasakan atau kerasukan benturan dengan energi di situ, itu justru menurut saya paling aman itu Mbak, karena selesai pas hari itu juga. Tetapi efek jangka panjang, misal pas datang ke situ kok saya mau cari hantu nih, kok nggak ada apa-apa, aman semua, itu justru ada bahaya di balik itu nantinya. Semisal 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, bahkan sampai 1000 hari, kita nggak tahu akan ada apa 3 tahun kemudian. Kita minta maaf atau apa, yang kurang dari kita apa, sehingga tidak ada dendam ataupun pengamatan di hari kemudian, karena posisi waktu lupa itu justru paling yang menakutkan. Karena pas waktu kita nyantai, pas kita kosong, namanya orang itu kan pasti ada hari apesnya, sehingga di hari apesnya itu atau pas waktunya dia akan nembaknya di situ. Aku mau tanya, apa yang bikin seseorang gampang ketempel? Itu berkaitan dengan warna aura dulu. Jadi setiap manusia ada terbagi menjadi 3, auranya menarik, auranya netral, atau auranya menolak. Kalau kita bilang ya auranya menolak, itu biasanya makhluk astral itu akan menjauh dengan sendirinya. Ditakuti lah dalam tanda kutip, nggak mau menyerap karena auranya berat atau apa. Netral jelas, netral itu umum, mereka mau lewat berdampingan biasa. Nah ini yang paling banyak orang itu sebenarnya auranya menarik. Menarik ini terutama anak-anak balita, anak-anak bayi. Itu biasanya kenapa mereka nangis, mereka rewel, mereka senyum-senyum sendiri, itu tergantung dari sosok astral yang mendekat. Selama perjalanan ini manusia biasanya ada yang auranya menarik itu akan diikuti terus sejarak 0 sampai 5 meter. Tetapi kalau nanti sudah menempel, itu akan dekat dengan kulit kita. Yang membedakan itu di kaki biasanya Mbak Sarah. Seperti kejadian di basementnya bank yang waktu itu, yang saya kakinya akhirnya dijegal itu loh. Oh ya. Ya, betul. Itu kan kalau kita melihat kakinya itu pasti nanti posisinya akan berjinjit sedikit, akan berjinjit. Ya. Jadi akan mereka sisipi di bawah. Saat ini sudah menempel, maka nanti akan ke tahap kerasukan, jadi masuk gitu. Jadi memang kenapa sih orang kok diikuti ataupun ditempel, itu auranya tergantung. Alamin ya, aku melihat aura seseorang itu kadang tergantung dengan si orang ini. Misalnya seorang ini tuh dia negatif banget, nah itu pengaruh loh ke warnanya dia. Kalau aku ya ngelihatnya. Pengaruh, ya. Bener ya? Pengaruh Mbak, pengaruh termasuk kesehatan, kemudian moody juga, moodnya baru apa. Karena manusia ini kan ada 3 warna aura dasar, kemudian ada 3 warna aura tambahan, baru di paling terakhir itu warna aura temporary. Mengikuti situasinya, secara religi atau spiritual pas oke, misal pas puasa ataupun pas ibadah, yang nempel ya, atau yang ikuti sosok-sosok positif. Tapi pas posisinya marah, pas posisinya galau, yang ikuti atau yang nempel juga sosok-sosok negatif, sehingga orang kadang nggak bisa berpikir jernih, gampang marah, sakit aneh. Itulah penyebabnya salah satu secara metafisika atau non medisnya demikian gitu. Jadi memang yang pegang kendali tetap adalah kita ya. Jadi kan kemarin aku sempat berapa kali ketemu dengan sosok pocong, tapi sosok pocongnya itu adalah korban ritual ilmu hitam. Itu sebenarnya apa sih Mas Al? Sebenarnya gini, kalau kita mau melihat ya, yang menjadi korban pesugihan, entah ini memakan pihak keluarga atau orang lain. Kalau zaman dahulu ya, di desa-desa zaman dahulu, ini tahun 70-an, tahun 60-an, sebenarnya kalau yang dicurigai seperti itu saat pemandian jenazah, itu jika yang memandikan ini tega melihat jenazahnya, itu untuk mengetesnya biasanya dipotong kepalanya, dipenggal, maaf, benar-benar terpenggal. Sehingga saat nanti misal saat terpenggal itu setelah ditunggu berapa menit, memang bentuk jenazah, ya, jadi kepalanya terpisah, tidak berubah, itu berarti ini memang meninggalnya bisa dikatakan kecelakaan atau sakit. Tetapi biasanya orang yang memiliki intuisi saat memenggalnya ini berubah menjadi pelepah pisang atau pohon pisang, itu adalah korban Mbak Sarah. Karena sejatinya raganya ini akan diambil oleh sosok astral yang menjadi pujaan itu, yang dipuja itu, yang tertinggal itu diganti, raganya itu diganti dengan pelepah pisang, mengkamuflase gitu. Karena jenazah sebenarnya sudah diganti dengan pohon pisang gitu. Jadi waktu ditebas gini,
waktu ditebas gini terpisah akan berubah seketika berubah menjadi pohon pisang yang terputus juga. Okay. Nah, aku kalau yang aku pernah ketemu ya Mas Sau, jadi memang si sosok ini itu aku nggak tahu ya apa tapi si yang pembunuhnya itu memang dia menganut, aku nggak tahu apa, pokoknya berhubungan dengan ilmu hitam. Jadi si ceweknya ini dalam keadaan sekarat dipocongin, itu serem banget. Ya udah, aduh Mas Sau, terima kasih banyak ya, akhirnya kita bisa live bareng lagi, semoga akan segera ketemu secara live. Iya Mbak, insya Allah.